Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Wih, baik. Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan yang baik. Kita berkumpul hari ini untuk apa ya? Memuji Tuhan, yang kedengeran apalagi? Mendengarkan firman. Buat apa mendengarkan firman? Untuk apa? Pak Pram ada di sini nanti mau membawakan firman untuk apa? Supaya kita apa? Loh, bukan Pak Pram yang jawab, Ibu Bapak semua untuk meneladani kasih Tuhan ya. Untuk melakukan kehendaknya. Betul. Nah, kita semua juga mau memuji, memuliakan Tuhan, ya. Mendengarkan firman kebenarannya dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Obat yang apa? Obat yang manjur, betul. Oleh karena itu, mari kita menyapa saudara-saudara kita di sebelah-sebelahnya sambil mengucapkan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo. Sudah? Baik. Mazmur 146 ayat 1, 2, dan 6 berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Baik. Dengan semangat dan gembira, sambil berdiri, kita menyanyikan Mars Usia Indah. Tapi bila ada yang kesulitan berdiri, enggak apa-apa, duduk saja. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. NKB 5 ayat 1 dan 2. Kita semua memuji dan menyembah Allah dan Raja kita.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena Kau beri kesehatan, perlindungan, serta pemeliharaan-Mu. Semua itu karena kasih anugerah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di sini, ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu, dan kami boleh membawa sukacita dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Berkati dan urapilah Pendeta Pramudia Hidayat yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolongnya. Berkati juga yang bertugas hari ini, juga kami semua yang hadir di sini, supaya kami selalu memuji, memuliakan Engkau dan mengucap syukur. Ya Bapa, ampunilah segala dosa kami yang sering kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Hadirlah dalam persekutuan usia indah hari ini dan berkatilah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini akan diambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya sambil bergantian ya. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Mazmur 19 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita sama-sama membacanya ayat 11. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itulah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Kasih Tuhan tiada bertepi, panjang, lebar, dan tiada batasnya. Kita nyanyikan dari PKJ 128 ayat 1, 2, dan 3.
kita akan mendengarkan vokal grup Ebenezer, artis-artis yang cantik. Judulnya Peganglah Aku Tuhan. Silakan. Ebenezer yang sudah melayani dengan menyanyikan Peganglah Aku Tuhan. Sampai kapanpun kita berharap selalu
meminta pertolongan Tuhan dan memegang tangannya. Dia tidak akan melepaskan kita. Kalau kita pegang tangan Tuhan bisa melorot. Tetapi Tuhan kalau memegang tangan kita, dia akan tetap teguh memegang tangan kita selamanya. Asal kita percaya. Kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 198 ayat 1 sampai 3. Di hatiku Yesus ada ketenangan dan hilang segala khawatirku karena kita berserah kepadanya. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, asa penuh bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang lemah, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, asa penuh bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku ya hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, asa penuh bersabdalah ya Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara semuanya sehat ya pagi hari ini. Ya, puji Tuhan saya juga sehat saudara-saudara ya. Jadi waktu saya sakit hari Sabtu kemarin sampai pada hari Senin, saya dikejutkan saudara-saudara karena ternyata cacing-cacing di perut saya pintar bernyanyi keroncongan saudara-saudara ya. Dan mereka menyanyi sedemikian rupa seru sehingga kemudian saya harus diopname di rumah sakit ya. Bukan cacing, maksud saya kuman-kuman di perut saya. Ya, tapi puji Tuhan keroncongan tadi sangat menyembuhkan saya saudara-saudara ya. Enggak, yang menyembuhkan adalah Tuhan ya. Nah saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap keadaan kami pada hari ini. Keadaan yang kami puas dan keadaan yang kami kurang puas.
Semua keadaan-keadaan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tiada lain karena Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Supaya kami semakin teguh, bersandar kepada Tuhan, bahkan semakin menjadi berkat. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan bersama bergumul bagaimana menjadi saluran kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Itu menjadi kerinduan kami. Dan kami sungguh-sungguh ingin menjadi saluran kasih. Tapi kami terbatas. Kami terhalangi. Kami tidak mampu. Ada kalanya kami merasa sungkan. Tapi tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran sabda Tuhan mengubah kami. Menyentuh kami. Memotivasi kami. Menggairahkan kami. Sehingga kami di sisa perjalanan hidup kami. Sungguh-sungguh menjadi saluran kasih Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah. Dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali ada seorang opa-opa, ya maaf kalau di sini yang kebetulan namanya Surya. Ada yang namanya Surya? Maaf juga untuk yang perempuan, Suryani. Ada yang namanya Suryani? Ya, minta maaf karena namanya saya pinjam. Jadi Bapak Surya ini seorang duda karena istrinya sudah mendahuluinya pulang ke sorga. Sementara ia punya anak-anak yang begitu sibuk. Bahkan pekerjaannya kerap membuat anak-anaknya itu keluar kota. Ia ditemani oleh seorang pembantu untuk membantu mengurus rumah. Satu kali saudara-saudara pembantunya tidak datang. Dan hari di mana pembantunya tidak datang itu, Pak Surya sakit amat serius. Pak Surya mencoba menghubungi tetangganya, sibuk. Kalau sudah menghubungi tetangga sibuk artinya apa? Sebelumnya sudah menghubungi anaknya dan jawabannya sibuk. Maka pertolongan berikutnya minta ke tetangga. Tetangga yang dia kenal pun sibuk. Kalau sudah sampai tetangga, sudah minta tolong anak, di antara tetangga dan anak minta tolong siapa dulu? Saudara, ya toh? Dan kalau sudah sampai minta tolong ke tetangga, maka saudara-saudara saudaranya punya alasan yang sama, sibuk. Ketika butuh pertolongan, semua orang yang dikenalnya mengatakan sibuk. Siapa sangka saudara-saudara, semua orang yang dikenalnya tidak bisa menolong. Pengalaman menarik yang pada saat itu ia temukan adalah ketika sudah putus asa dan berdoa, tiba-tiba entah bagaimana tukang sayur tidak dikenalnya. Orang ini tukang sayur juga gak pernah jualan di situ. Tiba-tiba lewat saja. Dan tahu Pak Surya ini sakit. Kemudian ditolongnya, dibawanya ke rumah sakit. Satu hal, cerita ini mau bicara tentang keramah tamahan. Cerita ini bicara tentang saluran kasih Allah. Cerita ini mau bicara tentang pengalaman iman. Apa? Tuhan menolong lewat
orang yang tidak dikenal. Keramah tamahan itu menjadi begitu kuat karena ternyata datang pertolongan dari orang yang tidak diduga. Ternyata yang nolong di luar dugaan saya, di dugaan pikiran saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu semua ini merenungkan bagian ini. Pertolongan yang datang dari orang yang tak terduga. Apa syaratnya? Supaya dunia ini banyak sekali terjadi pertolongan yang datang dari orang yang tak terduga. Syaratnya bagaimana? Harus bagaimana? Supaya di dunia ini, di gereja ini, di komunitas manapun juga, terjadilah peristiwa-peristiwa seperti itu. Pertolongan dari orang tak terduga. Bagaimana syaratnya? Bagaimana caranya? Menolong orang lain. Bagaimana supaya dunia ini, betul ya, menolong pasti. Bagaimana menolongnya? Apa syarat kita menolong? Siapa saja yang boleh kita tolong supaya terjadi di dunia ini orang bisa mengalami pertolongan datang dari orang yang tak terduga. Ayo. Tidak pandang bulu. Nah itu yang dialami oleh yang dialami oleh Pak Surya dan yang dilakukan oleh tukang sayur. Tukang sayur itu tidak memilih yang mau tolong cuma orang kaya. Tidak. Yang mau tolong cuma yang sipit-sipit kayak Tidak. Tukang sayur itu bilang semua layak menerima pertolongan dari saya. Kalau orang kayak tukang sayur ini ada satu, bisa menginspirasi. Apalagi kalau orang seperti tukang sayur ini, ada banyak di dunia ini. Jadi sebenarnya inilah panggilan kita. Kalau dikatakan kalau menolong orang itu tidak pandang bulu, iyalah jangan dipandang bulunya kecil kok. Susah ya toh. Tapi ketika menolong tanpa pandang bulu, 1, 2 nih oma-oma, opa-opa, GKI Gading Serpong kalau menolong orang tanpa pandang bulu siapapun bisa ditolong. Wah itu di bumi ini seperti di sorga. Ya. Nah, mari kita lihat bacaan kita tadi saudara-saudara ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ini kan sebenarnya cerita Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat. Jadi kalau Yesus ngobrol-ngobrol sama ahli Taurat itu kelihatannya obrolannya seperti seorang ayah kepada anaknya kah? Bukan ya. Kalau Tuhan Yesus ngobrol dengan ahli Taurat seperti kira-kira seperti saya ngobrol sama siapa? Enggak lah. Bukan sama jemaat. Ya sama dosen saya lah begitu. Ya enggak lah. Artinya begini saudara-saudara, percakapan antara Yesus dengan ahli Taurat sesungguhnya kita mesti lihat dalam perspektif bahwa ini yang bicara ini sama-sama yang ngerti Taurat. Ya kan? Ahli Taurat jelas dari judulnya saja udah jelas. Yesus udah jelas ya. Nah saudara-saudara, jadi obrolan di antara keduanya ini ternyata bukanlah obrolan yang saya sama kamu mau saling melengkapi.
Ya. Atau saya sama kamu mau saling memberikan perhatian. Tidak. Nuansanya jelas. Saya mau menjebak kamu dengan pertanyaan saya supaya kamu kelihatan apa? Bodoh, salah, ngawur. Jangan diikutin, didengerin. Nanti kalau berhasil menjebak Yesus, saya ngomong sama orang banyak. Waktu ngobrol sama gue, dia gitu ya. Jadi jelas ya ceritanya. Nah, saudara-saudara, tapi ternyata apa yang terjadi? Niat daripada ahli Taurat itu tidak bisa merendahkan ataupun menjatuhkan Tuhan Yesus. Guru, waduh ngomongnya sudah enak. Apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal katanya. Lah kamu baca apa di kitab Taurat? Aku baca, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. 100. Tol. Cah. Hebat. Siapa? Kalau begitu yang disebut sesamaku manusia. Yesus ditanya begitu kan. Lalu Yesus menjawab dengan cerita perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ayo kita lihat ceritanya. Orang Samaria yang murah hati. Ya. Jadi tokoh-tokoh yang diangkat oleh Tuhan Yesus pada bagian ini siapa saja? Imam, Lewi, dan orang Samaria. Ada lagi lah korbannya, penjahatnya. Kan 5 ya kan? Ulangin lagi, siapa? Imam, Lewi, orang Samaria, korban, dan penjahatnya. Di antara 5 ini, siapa yang satu kelompok dengan ahli Taurat? Orang Lewi dan imam. Masa ahli Taurat dianggap sekelompok sama penjahat? Malah tuh. Ya. Jadi ketika ngobrol ini nih udah jelas nih 5 tokohnya nih. Imam, orang Lewi, ini satu kelompok kan sama ahli Tauratnya kan. Yesus, nah ini loh kelompok kamu ini toh. Ahli Taurat, kelompok kamu itu imam dan Lewi. Yang 3 ini sekelompok gak sih? Masa saya sekelompok sama penjahat? Masa saya sekelompok dengan orang Samaria yang darahnya tidak biru lagi seperti darah saya? Yang saya mah masih murni kawinnya sama orang Yahudi lagi. Samaria, kawin sama kebo kali. Blasteran. Kumpul kebo. Ya. Tadi satu lagi siapa yang belum dibahas? Korban. Mau satu kelompok sama korban. Jelek amat nasib lu. Saya mah orang dilindungi Tuhan. Tidak mungkin jadi korban. Jadi bayanginnya jelas ya situasinya ya. Nah. Yesus bilang. Sekarang. Kalau misalnya ada 5 tokoh ini nih. Jawab yang jujur. Sesamamu itu siapa? Kalau ahli Taurat ditanya, sesamamu ini siapa? Nah. Ya toh, itu sesamanya mereka. Sesamanya ahli Taurat itu kan. Sesamamu siapa? Imam dan orang Lewi. Itu sesamamu. Ya kamu juga kelakuannya kayak mereka. Ya jelas lah rumah ibadat, rajin ibadah. Ya itu kan kamu, ya kan. Tapi Tuhan Yesus cerita. Itu waktu korban itu udah sekarat. Istilah di Alkitab kita apa? Setengah mati. Ya toh. Itu ketika setengah mati. Ketika ada orang setengah mati.
Kancamu kae. Babaturan maneh teh. Temen kamu tuh, sesamamu tuh, bablas angin. Lewat gitu saja. Itu teman kamu. Jangan-jangan kamu juga. Gitu kan? Tapi ya sudahlah, saya mengajak Bapak Ibu berpikir positifnya ya. Sekarang begini. Bapak Ibu tahu nggak kalau namanya imam sama pendeta beda? Beda. Itu kalau imam yang namanya mau mimpin ibadah, waduh. Iya toh? Bajunya ya lebih lah, nggak kayak jubah pendeta, lebih. Dan harus bersih ya. Salah satu tradisi di daerah Timur Tengah sana, termasuk daerah-daerah Yahudi situ, seperti orang Islam. Kalau mau sholat ngapain dulu? Ambil wudhu, bukan cuci tangan. Mana sih? Nggak pernah jadi Islam. Nah, ambil wudhu, diapain? Bersih. Terus kalau udah lagi ngambil wudhu, di belakang ditepok orang. Harus ngapain? Ulang wudhunya. Kenapa? Kotor lagi. Betul nggak? Loh, imam tuh sama. Saya hari ini mau berjalan untuk ya khotbah lah atau apapun. Waduh, ada orang. Dan sebenarnya ketika istilah setengah mati itu ingin menggambarkan itu yang lagi setengah mati itu darah-darahan gitu loh. Nah itu kan gak boleh dipegang, darah kan kotor. Jadi nanti ke bawah najis. Nah masa gara-gara ini nanti saya akhirnya jadi apa? Batal mimpin ibadah. Waduh urusannya panjang. Ya udah. Lu punya alasan silakan ya kan. Tapi yang jelas bablas angin. Tah sesamamu tuh begitu. Ya itulah sesamamu ya. Lalu yang kedua siapa? Lewi. Lewi itu kurang lebih yang mempersiapkan ibadah. Ya kan? Ruang ibadah dirapikan, dipersiapkan. Ya zaman dulu gak ada multimedia dan seterusnya. Tapi memang perlu persiapan-persiapan. Orang sibuk, orang penting. Ya, kalau dia terlambat, urusannya panjang lebar luas tinggi dalam. Dan itulah ada alasan untuk kemudian melewati begitu saja. Dan akhirnya dia kerjakan urusan dia. Nah, kayak koncomu kayak. Sibuk. Banyak aturan. Banyak alasan. Banyak syarat. Kamu juga kan? Ya. Lalu diceritain. Nah sekarang nih ada orang Samaria. Yang ketika orang sekarat itu di depan matanya. Ya. Dia mau nolong. Sebenarnya ya itu orang yang lagi setengah mati itu. Ya bayangin dia lagi tergeletak gitu ya. Udah matanya gini-gini ngeliat ada imam sirap-sirap. Oh tahu imam. Kenapa? Bajunya kan beda. Dan barangkali imamnya ini artis mimbar begitu kan. Terkenal gitu kan. Khotbahnya lucu gitu ya dan seterusnya gitu ya. Wah iya dia lewat gitu. Bablas. Dalam hati oh saya tahu orang itu. Saya kenal orang itu tapi dia bablas. Ya sudahlah mau apa dia gak bisa nolong saya. Dia sibuk. Seorang yang sekarang itu ngeliat, ada Lewi, oh iya tuh Lewinya lewat. Aduh dia lari-lari ya, kelihatan sibuk sekali. Begitu datang Samaria, pertanyaan pertama dari orang yang sekarat ini apa? Hah? Pertanyaan pertamanya apa? Bukan kenapa kamu menolong saya. Pertanyaan pertama dia apa? Kok orang Samaria? Bukan. Hah? Musuh saya bukan. Siapakah kamu? Betul. Kenapa? Oh gak kenal dia. Itu pertanyaannya mendalam sekali. Ada orang yang nolongin,
membersihkan lukanya, mengangkat, dan kemudian pertama kalinya dia akan mengatakan, kamu siapa? Kok mau nolongin saya? Pernah nggak mendapatkan pertolongan seperti itu? Dan ketika kita ditolong orang sedemikian rupa, lalu kita dengan menangis, kita bertanya, kamu siapa? Kita pengen banget tahu. Dia gerejanya di mana ya, kok baik banget nih, jangan-jangan di gerejanya diajarin keramah tamahan. Kita bertanya, kamu siapa ya? Kamu dididik oleh orang tua yang seperti apa ya? Kok sampai mau-maunya nolong orang yang tidak kamu kenal sama sekali? Kamu siapa? Nah, itu pertanyaan orang sekarat itu kepada orang Samaria kan? Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu tapi aku merasakan kasih Allah lewat kehadiranmu. Aku tidak mengenalmu tapi aku melihat wajah Yesus di dalam wajahmu. Aku tidak mengenalmu tetapi kamu serasa seperti keluargaku sendiri. Itulah Bapak Ibu saluran kasih Allah itu sampai sedalam itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pada bacaan ini pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah kasih Allah. Kasih Allah itu bukan sekedar perkataan, tapi jelas, nyata dalam sebuah tindakan. Dan karena itu tentang jelas, nyata dalam sebuah tindakan, maka kasih Allah itu pasti ada waktu yang dikorbankan. Maka kasih Allah itu ada tenaga yang dikeluarkan. Bahkan harta untuk menolong. Ya. Saudara yang terkasih oleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saluran kasih Allah itu adalah tentang sesuatu yang tidak ada batasnya sama sekali. Tidak ada batasnya itu punya makna pertama. Berarti semua orang bisa. Kedua, berarti gak ada ujungnya. Yang gak ada ujungnya itu kan diperlihatkan kan dalam diri orang Samaria itu kan. Bukan cuma lukanya dibersihin, tetapi juga diangkat, dibawa ke penginapan. Loh, saya tahulah orang Samaria ini juga ada kesibukan, tapi sekali lagi karena gak ada batasnya, dia keluarin uang, tolong dirawat des. Saya terbatas ada di tempat ini. Sebentar lagi saya tidak ada di sini lagi. Tapi betapapun saya tidak ada di sini lagi, saya masih bisa lakukan sesuatu ketika saya tidak ada di sini. Ini uang, tolong orang ini ditolongin. Ini bagian yang bagi saya sangat merinding. Kenapa? Karena saya sering menghayati bagian ini tuh seperti layaknya orang yang, maaf ya, maaf beneran saya ngomong ini di lansia, maaf. Seperti layaknya orang yang mau meninggal, lalu dia titip pesan, ini sebelum aku meninggal, aku tinggalkan ini supaya betapapun aku nanti sudah meninggal, kamu masih bisa merasakan pertolongan saya. Ya memang teks ini tidak bicara tentang orang Samaria itu kemudian black cadet mati. Enggak gitu. Masih hidup saudara-saudara, masih hidup orang Samaria ini. Tapi apa yang dia lakukan itu ada sesuatu yang
betapapun orang Samaria itu sudah pergi, tapi kasihnya tetap terasa. Betapapun sudah pergi, tapi ternyata orang bisa merasakan keberadaannya. Nah, itu yang menarik. Jadi menjadi saluran kasih Allah itu, keberanian berkorban bagi sesama itu tentang bagaimana juga memikirkan secara jauh. Bagaimana kasih itu akan tetap hidup terus-terusan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan berbagai pertanyaan ini. Siapa yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita? Sekali lagi, siapa yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita? Bisakah saudara merenungkan bahwa pertanyaan ini kemudian berdengung di gedung gereja kita, atau berdengung di tempat area kita tinggal, klaster manapun juga. Semuanya pertanyaan ini berdengung di dunia. Saudara. Siapa yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita? Kalau pertanyaan ini terdengar, jawabannya adalah siapakah orang yang perlu ditolong? Adakah orang yang tidak butuh pertolongan? Ada orang yang tidak butuh pertolongan. Sudah almarhum namanya. Betul. Oh, sudah metong, sudah meninggoy. Ya, pasti tidak butuh pertolongan lagi karena sudah kekal bersama Tuhan di sorga. Jadi pertanyaan ini sesungguhnya ingin membuat kita sama-sama menjadi sadar dan juga lewat firman Tuhan, lewat pengajaran Tuhan Yesus ini. Di dunia ini semua orang punya teriakan yang sama, saudara. Aku butuh ditolong. Kalau saat ini saudara-saudara mengatakan saya butuh ditolong, Pak, betul. Yang lainnya juga teriak hal yang sama. Tapi pertolongannya jenisnya lain. Tapi prinsipnya satu. Kita adalah persekutuan umat manusia di dunia ini yang sama-sama butuh pertolongan. Maka kita lanjut merefleksikan bagian yang kedua. Kalau begitu, apakah kita sudah mengasihi dengan tindakan nyata? Terus saya nanya ini. Apakah kita sudah mengasihi dengan tindakan yang nyata? Ya. Sudah atau belum selesai? Ya, ini sekali lagi ini kan pertanyaan refleksi ya. Ya, jawabannya personal tentunya, tapi bukan sekedar jawaban tapi menggugah kita untuk lakukan sesuatu. Yang ketiga, kalau begitu bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih Allah? Bagaimana? Aku sudah tua, Pak. Pertanyaannya lagi, lalu bagaimana? Aku sudah sakit-sakitan, Pak. Pertanyaan sama, lalu bagaimana? Saya sudah pikun, Pak. Lalu bagaimana? Ayo.
pertanyaan lalu bagaimana itu akan berhenti ketika kemudian kita sudah lakukan sesuatu. Lalu bagaimananya bakal berhenti. Betul kan? Ya intinya itu harus dilakukan. Saya terbatas Tuhan. Emang Tuhan kasih syarat. Terbatas dalam arti ya cuma segini. Yang dikatakan di Alkitab terbatas kan? Maksud saya orang Samaria itu loh. Terbatas kan? Dia terbatas, statusnya rendah. Betul? Dia terbatas, duitnya juga segitu-gitunya. Dia terbatas waktunya, terbatas. Tapi di yang terbatas itu maksimal dia lakukan. Itu poinnya. Saya terbatas, tapi mentok. Dilakukan sampai mentok. Maksimal. Dia perjuangkan dengan maksimal. Semampu-mampunya. Sekencang-kencangnya. Sekuat-kuatnya. Semaksimal mungkin. Itu yang dilakukan. Ya. Tuhan menolong kita. Mari kita sebentar berdoa, saudara. Ya Tuhan, firman-Mu ini menggetarkan kami. Firman-Mu ini menggugah kami untuk lakukan sesuatu. Kami ingat akan suara minta tolong yang masuk dalam telinga kami dan terekam dalam memori kami sementara kami sadar ini belum kami lakukan. Tolonglah kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Langsung doa syafaat. Sebentar ya. Saya itu sudah dikirimi ininya, contekannya. Sudah jadi pendeta masih nyontek. Ketemu. Ada yang dirawat di rumah sakit dan ulang tahun ya. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan, kami dalam doa syafaat ini mau mengungkapkan kasih kami kepada saudara-saudari kami yang pasca dirawat di rumah sakit. Ibu Reni Tanujaya karena tipes, Ibu Leni Worotikan karena pendarahan di lambung, dan Ibu Teng Mei Chen karena jatuh. Kami bawa dalam doa, dalam proses pemulihan ini Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk Bapak Teguh Sadono dan juga Bapak Sugiono Teja di tengah-tengah kondisi lemah tubuhnya. Tuhan yang terus merangkul mereka sehingga mereka boleh melihat pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga masing-masing. Tuhan berkati. Juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan untuk periode pelayanan ke depan. Tuhan berkati sehingga semua berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja GKI Gading Serpong. Tuhan berkati sehingga berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk yang berulang tahun sejak 13 Februari sampai 19 Februari 2025. Bapak Joni Arifin,
Ibu Herlin Liadi, Ibu Wanti, Ibu Valentina, Ibu Nancy Kok. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong sehingga kami semua boleh melihat terang kasih Tuhan. Kami menyalurkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membuka 1 Yohanes 4 ayat 7. Lali ayat mas. Satu Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Oke? Oh, gak ngomong. Yang ngasih tahu cuma satu, yang lainnya diem. Oh, nanti saya masuk ke rumah sakit lagi loh. Jangan. Makasih. Kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Pram, Pak Pendeta Pram yang sudah membawakan firman kebenaran Tuhan, di mana mengingatkan kita untuk saling peduli dan saling mengasihi. Sebagai persembahan, pengantar persembahan, saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan diedarkan, mari kita mengangkat pujian persembahan dari PKJ 264 ayat 1 sampai 3. Apalah arti ibadah?
ibadah murni bagi Tuhan. Orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, apalah arti ibadah kami kepadamu bila tiada hati tulus untuk melayani orang yang berkeluh. Berilah kami kemampuan untuk melayani dan menjadi saluran kasih-Mu. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau menerimanya dan berkatilah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, memiliki karunia iman yang sempurna, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Mari dengan berdiri, kita akan menyanyikan PKJ 277 ayat 1 sampai 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa pohon yang mengembang dan tanam yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh dan waragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara
Saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam kasih dan kita mau menyerahkan diri dan membuka diri kita untuk bersama-sama dipakai Tuhan menjadi saluran kasih dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, dan bagaimanapun Tuhan mengaturnya. Maka lanjutkanlah hidup kita di dalam iringan berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa akan menguatkan engkau untuk menjadi saluran kasih Allah yang sungguh-sungguh menyapa dan menyuntuh seluruh umat manusia. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus akan menguatkan dan meneguhkan hatimu sehingga engkau bersahabat bagi semua orang. Kasih daripada Roh Kudus akan menegurmu, meneguhkanmu di tengah-tengah setiap kerapuhanmu. Kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupimu hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Siang Bapak Ibu semuanya. Semua pasti masih semangat dan nggak ada yang ngantuk. Sebab kita habis diketuk jiwanya kita oleh Pendeta Pram. Apakah kita sudah menjadi saluran berkat dari Allah dalam kehidupan nyata kita dan tanpa pandang bulu? Itu yang jadi pertanyaan pada diri kita sendiri. Itu yang kita harus pikirkan juga. Apakah itu ada di dalam kehidupan nyata kita? Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Selanjutnya, terima kasih Pak Pram atas firman-Nya untuk Komisi Usinda yang merupakan pembawa firman pada hari ini untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta Pram. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yulianti, singer Ibu Aji dan Ibu Heliana Ocha, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Likimi dan Ibu Yanti Karnoto, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian, pembaca warta saya sendiri. Untuk tema persekutuan minggu depan adalah tanggal 26 Februari 2025, temanya menceritakan kebesaran Tuhan. Diambil dari Mazmur 96, pembicara Pendeta Devina, pemimpin pujiannya saya sendiri, singer Ibu Linawati dan Ibu Rismaya, pemusik Ibu Vivi, penerima tamu Ibu Tung Lianyo dan Ibu Teh Aili, pembaca warta Ibu Vivi. Apakah hari ini ada tamu yang pertama kali baru hadir? Mohon untuk memperkenalkan diri supaya dikenal oleh jemaat-jemaat. Apakah anaknya Ibu Reni boleh memperkenalkan diri deh? Selamat siang, Om Tante semua, salam kenal. Perkenalkan nama saya Siska Wiguno, saya anak bungsu dari Ibu Reni Tanujaya. Hari ini saya memang kebetulan sedang kerja dari rumah, jadi bisa antar mama. Terima kasih sekali untuk kesempatannya bertemu dengan Om Tante semua. Semoga semuanya diberkati kesehatan
Dan terima kasih persekutuan mingguan ini sudah menjadi tempat buat Mama juga mengenal Om Tante semua dan dapat beribadah bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita juga bergembira Ibu Reni udah sehat kembali sesudah kelemahan tubuhnya ya. Kemarin dulu ada sakit tifus ya. Kita seharusnya besok ada pelawatan tapi karena udah hadir jadi kita sudah berbahagia ngelihat Bu Reni udah segar. Dilawatnya di sini. Ya. Tunggu dulu dinyanyi. Selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Ya, terima kasih. Kalau bisa setiap Rabu kan terima. Selanjutnya saya bacakan pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara. Tanggal 21 bulan 2, hari Jumat, ada kegiatan melukis di GK pukul 10. Hari Jumat tidak ada latihan angklung. Ada persembahan hari ini, ada persembahan kasih berupa snack dari Ibu Wanti. Terima kasih untuk Ibu Wanti sudah menyediakan snack untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.